Kita akan mendengarkan langsung keterangan pers yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja berikut ini. Kemudian mengevaluasi metode POS dan dengan pemilihan metode lain guna menghindari atau mengulangi kejadian yang sama. Jadi metode POS surat suara Kuala Lumpur itu kira 200 ribuan ya, saya mau cek dulu ya, 200 ribuan dan KSK ya. Bentar. Saya harus catatkan dulu ini ya. Catatannya hilang. Oke. Kemudian terhadap 6 poin tersebut disampaikan dengan latar belakang karena terdapat banyak rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memiliki dampak kepada pemungutan suara dengan metode POS dan KSK Kuala Lumpur. Hal ini dimulai dari DP4LN, DP4 yang hanya mampu tercoklit, ini baru kita buka pada saat ini, tercoklit sebesar 12% di Kuala Lumpur. Terdapat 18 pantarlih fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur. Kemudian pergeseran 50.000 pemilih TPS menjadi KSK tanpa didahului menganalisa detail data pemilihnya. Lonjakan pemilih dengan metode POS meskipun coklit hanya dilakukan terhadap 12% dari DP4LN. Kemudian terdapat penambahan pemilih dan pencoblosan pemilih yang dilakukan oleh KPPSLN berdasarkan arahan penanggung jawab POS PPLN Kuala Lumpur. Rangkaian peristiwa tersebut pada pemungutan daftar pemilih tersebut membuat pelaksanaan pemungutan suara metode POS menjadi bermasalah akibat banyak POS yang tidak sampai kepada pemilih return to sender (RTS) ya. Sehingga muncul peristiwa seseorang yang belum diketahui identitasnya yang kami masih menyelidikinya. Namun memang terdapat keterbatasan karena ini wilayah yurisdiksi negara Malaysia. Jadi kami harus berhubungan dengan teman-teman sentra Gakumdu dan kemudian polisi di Raja Malaysia untuk mengungkap identitas orang yang menguasai ribuan surat suara POS. Beredarnya video pencoblosan surat suara POS yang mengganggu legitimasi hasil pemungutan suara dengan metode POS di wilayah Kuala Lumpur sehingga tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya. Pelaksanaan KSK di Kuala Lumpur juga tidak luput dari masalah, seperti banyak titik KSK yang ditaruh jauh dari kantung-kantung DPT KSK, sehingga dinilai melanggar prinsip pelaksanaan KSK agar mudah dijangkau, atau sebaliknya yaitu banyak KSK yang titiknya justru berdekatan. Kemudian KSK dilaksanakan tanpa izin otoritas lokal, sehingga dibubarkan oleh petugas tempat. Terdapat pemilih metode POS yang memberikan suara di KSK. Kemudian jumlah DPK yang melonjak di KSK berpotensi terdapat pemilih yang memilih lebih dari grafis lagi aja ya. Berbeda metode memilih. Kemudian juga terjadi temuan KSK Ya, itulah pemirsa pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, menanggapi mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara sepanjang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.